Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Nadia Oktora. Masjid yang berlokasi di Kampung Cikirai Kidul, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini berbeda dengan masjid pada umumnya. Terinspirasi dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, memiliki bentuk yang unik menyerupai kapal laut. Jika biasanya bangunan masjid berbentuk persegi, namun berbeda dengan masjid yang satu ini karena memiliki bentuk yang unik. Masjid ini dinamai dengan Masjid Parahu Al-Hikmah, berlokasi di Jalan Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masjid ini dibangun pada tahun 1979. Bukan berada di tepi pantai ataupun berada di pelabuhan, namun masjid ini persis berada di tengah kolam kecil. Penasaran? Ikuti saya. Pada umumnya, masjid berbentuk persegi, namun berbeda dengan masjid yang satu ini. Ya, masjid unik ini namanya Masjid Parahu, terletak di Kampung Cikirai Kidul, Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bentuk bangunan masjid yang masih terlihat kokoh ini dibangun pada tahun 1979. Dilengkapi dengan gambar 2 buah jangkar besar dan terdiri dari 3 lantai. Menurut Imam Masjid Parahu, Ustadz Wawan Sopyan mengatakan bangunan masjid berbentuk perahu ini mengusung filosofi zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bangunan masjid ini didirikan oleh pendiri Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Hikmah, almarhum Kiai Haji Abdul Aziz. Ya, terinspirasi dengan bahteranya Nabi Nuh, yang pada saat itu Nabi Nuh memang mendapat wahyu dari Allah untuk membuat sebuah bahtera atau kapal yang tujuannya untuk menyelamatkan semua umat Nabi Nuh yang patuh taat kepada Nabi Nuh. Nah, kemudian mungkin terinspirasi dari itu, ya ini dibikin atau dibuat masjid seperti kapalnya Nabi Nuh supaya umat Islam zaman sekarang gitu mengingat sejarahnya Nabi Nuh yang intinya di zaman sekarang ini siapapun yang pengen selamat dunia dan akhirat ya mungkin harus patuh kepada Allah dan menjalankan semua ketaatannya, terutama menjalankan sholat di masjid secara berjamaah. Setiap bulan suci Ramadan, masjid ini selalu dipenuhi dan digunakan tadarus Al-Quran. Khusus di bulan Ramadan, Masjid Parahu ini pun dibuka untuk para dermawan yang ingin berbagi rezekinya. Ya saudara, ini dia Masjid Parahu Al-Hikmah yang dibangun pada tahun 1979. Masjid ini terinspirasi dari cerita Nabi Nuh. Dan masjid ini sering digunakan untuk kegiatan mengaji maupun sholat berjamaah anak-anak yatim piatu dari pesantren Al-Hikmah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya saudara, jajanan kue basah tradisional menjadi daya tarik untuk menu pelengkap saat berbuka puasa. Seperti jajanan tradisional di Jalan Cikirai, Kota Sukabumi, Jawa Barat yang banyak diburu warga untuk menu pelengkap saat berbuka puasa. Jajanan tradisional yang satu ini telah turun-temurun selama 40 tahun lamanya. Ini sudah mendekati waktu berbuka puasa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berburu makanan manis pelengkap untuk berbuka puasa. Ada jajanan kue basah tradisional. Yuk ikuti saya. Jajanan tradisional yang ada di Jalan Cikirai, Kota Sukabumi, Jawa Barat menjadi khas menu berbuka puasa di bulan Ramadan kali ini. Jajanan tradisional kue basah seperti jojongkong, pacar Cina, lupis, klepon, putu mayang, dan dodongkal menjadi khas makanan tradisional untuk menu berbuka puasa. Jajanan ini banyak diburu warga untuk menu tajil atau pelengkap saat berbuka puasa. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariatif,
mulai dari Rp7.000 hingga Rp15.000 per paketnya. Menurut Teddy, pedagang jajanan tradisional mengatakan, dirinya sudah lama berjualan makanan kue basah tradisional ini. Saat Ramadan, kue basah ini menjadi daya tarik dan menu favorit warga untuk pelengkap saat berbuka puasa. Penjualan kue basah tradisional ini pun menjadi turun-temurun sejak 40 tahun lalu. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, penjualan kue tradisional pun menurun hingga 70%. Hampir 40 tahunan lah ini kan bisa nerusin orang tua ya. Berarti turun-temurun begitu ya, Kang? Turun-temurun ya. Ini jenis makanan yang dijualnya ada apa aja, Kang? Ada klepon, lupis, putu mayang, candil, pecel Cina sama jejongkong. Nah, biasanya ini makanan yang paling banyak diburu masyarakat, terlebih sekarang saat bulan puasa. Untuk berbuka puasa apa nih, Kang? Kalau untuk berbuka biasanya kayak kolak, kayak ini pecel Cina sama jejongkong gitu. Tapi semuanya rata sih, Teh. Sementara menurut salah satu konsumen, Yanti mengatakan dirinya sering membeli jajanan kue tradisional ini sebagai menu pelengkap berbuka puasa. Selain rasanya yang nikmat, juga banyak macam kue tradisional sehingga tidak bosan. Favoritnya lupis deh. Favorit yang biasa dibeli lupis. Rasanya menurut Ibu gimana? Kan makanan tradisional ya, enak banget. Kebetulan keluarga kan suka yang manis. Nah, tapi sekarang belinya yang ini apa namanya camilan sama pacar Cina. Jadi divariasi. Kan banyaknya makanannya jenisnya, jadi divariasi setiap hari. Jajanan ini sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Selain harga yang murah meriah, kue basah ini manis dan nikmat. Teddy juga berharap pandemi COVID-19 cepat selesai agar penjualan kue tradisional kembali normal. Ya saudara, ini dia buruan tajil saya hari ini. Tadi saya pesen ada jojongkong, ada kue lupis, dan juga ada pacar Cina. Nah, kue tradisional ini dijual secara turun-temurun dan dijual sudah 40 tahun lamanya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, tim liputan Kompas TV. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Kompas Sukabumi hari ini. Saya Nadia Oktora beserta kerabat redaksi pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.